Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala az-zamana qimatan lana. Salatan wa salaman ala sayyidil Mustafa. Amma ba'd. Sahabat Mat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang dicurahkan kepada kita. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kita semua tergolong umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sahabat Mat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya teringat dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia ini adalah perhiasan. Dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita-wanita salihah. Sahabatku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan dunia ini indah. Dunia penuh keistimewaan. Dunia adalah semua hal yang diidam-idamkan oleh manusia. Namun kecantikan, keindahan dunia itu lantas tidak ada apa-apanya dibanding satu hal, yaitu wanita yang salihah. Lalu pertanyaannya, siapakah yang dikatakan wanita salihah itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. Al-ayah. Sahabat Mat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan tentang fassalihatu. Maka perempuan-perempuan yang salihah itu adalah qanitatun, adalah perempuan-perempuan yang taat. Apa yang dikatakan perempuan yang taat, sahabatku? Ialah perempuan yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia taat kepada suaminya dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ternyata wanita salihah yang digambarkan Allah di dalam surah An-Nisa ayat 34 ini adalah perempuan yang sudah menikah. Masya Allah, gimana nih yang masih jomblo? Bisa nggak dikatakan salihah? Ya Allah, bisa. Insya Allah, kategori ini tidak bermaksud mengenyampingkan yang jomblo, tapi Allah ingin memberitahu kepada kita bahwa perempuan-perempuan yang dia sudah menikah, dia layak menjadi perempuan yang salihah apabila dia taat kepada Allah, dia salat, dia melakukan ibadah, dia mengerjakan apapun yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang, lalu kemudian dia taat kepada suaminya. Masya Allah. Saya jadi teringat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, apabila perempuan itu menjaga salat 5 waktu, lalu kemudian dia berpuasa di bulan suci Ramadan, lalu kemudian dia bisa mentaati suaminya. Dan dia menjaga kesucian dirinya. Katakan kepada perempuan itu, silahkan dia masuk surga dari pintu mana saja. Masya Allah. Beginilah kekuatan seorang perempuan yang sudah menikah. Bahwa dia diuji. Ingat teman-teman, menikah itu bukan ajang perlombaan, bukan gaya-gayaan, bukan gue duluan, lo belakangan. Tidak. Tapi menikah adalah ibadah. Di dalam ibadah, mengerjakan ibadah, ada ujian di dalamnya. Jadi teman-teman,
menikah itu pasti ada ujian. Salah satu mungkin ujian itu akan datang dari pasangan, ataukah dari anak, ataukah dari harta, atau yang lainnya. Tapi ingat, ketika seorang istri dengan segala problematika rumah tangga, dia tetap taat kepada suaminya. Insya Allah ini ciri-ciri perempuan yang salihah. Lalu yang kedua, hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Perempuan-perempuan yang menjaga dirinya, memelihara dirinya. Apa maksudnya? Paling tidak bisa kita jelaskan dalam beberapa aspek. Yang pertama, dia menjaga dirinya, anaknya, harta suaminya, baik ketika suaminya ada di rumah ataupun tidak ada di rumah. Artinya dia menjadi perempuan yang tanggung jawab. Dia menjadi perempuan yang tahu akan tupoksi, tugas pokok dan fungsi dia sebagai istri, sebagai ibu. Dan inilah yang harus kita jalankan. Lalu yang kedua, maksud hafizat, menjaga, adalah menjaga dirinya, menjaga iffahnya sebagai perempuan. Jangan sampai dia membuka auratnya. Jangan sampai dia membuka aib dirinya. Jangan sampai dia merendahkan harkat dan martabat dirinya di hadapan orang lain. Sahabat-sahabatku, ingat, perempuan itu ibarat seperti bunga. Dia indah, tapi jangan mau dipetik oleh sembarang orang. Ingat teman-teman, untuk menjadi solihah tidaklah mudah, tapi juga tidak menjadi sulit kalau kita mau berusaha. Lantas gimana nih yang jomblo? Cari dulu pasangannya. Oke? Dan untuk teman-temanku yang belum menikah, kalian tetap bisa jadi solihah. Taatlah kepada orang tua. Karena ingat, ridallah fi ridal walidain. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridanya Allah terhadap ridanya orang tua. Dan murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Jadi, jangan sampai kita durhaka kepada orang tua kita kalau kalian mau dikatakan sebagai perempuan-perempuan solihah. Lalu yang kedua, jangan putus dan berbangga diri hanya sampai di sini. Kejar lagi ilmu. Bahwa orang yang dia merasa dirinya sudah pintar, sesungguhnya dia tidak pintar. Teruslah mencari ilmu dimanapun. Kalau orang duduk dalam majelis ilmu, kata Rasul, malaikat akan memberikan anugerah. Malaikat akan memberikan rahmat kepada mereka. Dan satu hal lagi yang penting. Yuk kita jaga akhlak. Kita jaga sopan santun dimanapun kita berada. Jaga pergaulan. Mudah-mudahan wanita solihah ada dalam genggaman kita. Sebaik-baik wanita solihah nanti akan menjadi ratunya bidadari surga. Bidadari-bidadari surga akan cemburu kepada kita. Mudah-mudahan saya dan kita semua perempuan-perempuan muslimah, insya Allah dengan ikhtiar yang kuat, dengan doa kepada Allah bisa menjadi wanita salihah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.